Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Putri Khaira, NIM 20233338 dari Prodi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tab reference yang menggunakan Microscope Word 2019. Untuk itu, mari kita buka Microscope Word 2019-nya terlebih dahulu. Dan ini merupakan bentuk dari tab dari reference yang sebelumnya tab reference itu berfungsi untuk ketika kita membuat karya ilmiah atau maupun buat makalah, kita harus menggunakan untuk mengeditnya menggunakan reference. Dan sebelumnya telah saya buat beberapa dari makalah, potongan makalah untuk mempermudahkan kita dalam pengaplikasian dari tab reference. Tab reference sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, dari table of context, footnotes, research, citation, bibliography, caption, index, table of toys. Yang pertama, mari kita bahas. Yang pertama yaitu adalah table of contents, yaitu berfungsi untuk mengolah daftar isi. Dan table of contents itu berfungsi untuk memilih atau mengatur daftar isi secara otomatis. Dengan contoh bentuknya seperti ini. Biasanya sebelum kita membuat dari daftar isi secara otomatis, kita harus menggunakan terlebih dahulu yaitu adalah add text, yaitu adalah untuk menambahkan teks dalam paragraf yang terpilih ke format daftar isi yang otomatis yang telah dibuat sesuai dengan level yang diinginkan. Dengan contoh, ketika kita membuat judul kita menggunakan dari level 1. Sedangkan kalau latar di bawah judul, kita menggunakan level 2. Rumusan masalah pun juga menggunakan level 2. Seperti pembahasan, kita menggunakan level 1. Dan A ini juga menggunakan level 1. Kita buat di daftar isinya dengan contoh daftar isinya di bawah saja untuk memudahkan penglihatannya. Setelah kita menggunakan add text ini tadi, kita menggunakan table of contents. Bisa kita sesuaikan dengan seperti ini pun juga bisa, tapi biasanya menggunakan seperti ini. Karena dia belum ada nomor, makanya dia langsung 1, 1, 2, 2. Dan selanjutnya, yaitu adalah update table, yaitu adalah untuk memperbaharui bentuk daftar isi secara otomatis. Bisa kita menggunakan menambah, kita juga bisa harus update table, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu adalah footnotes. Footnotes berfungsi untuk menyisipkan dan mengelola berbagai macam model rujukan seperti catatan kaki. Kita hendak membuat catatan kaki. Kalau index footnotes itu adalah menambah rujukan yang berupa catatan kaki yang terletak di bawah bagian bawah halaman. Sedangkan kalau index endnotes yaitu di bawah, seperti kita kalau membuat dari karya ilmiah, kita terletaknya di daftar isi, di daftar pustaka. Di sini. Kalau ini kita contohkan daftar pustaka dan paling bawah dia kan. Sedangkan kalau dari index footnotes seperti ini. Sorry, maaf. Di sini dengan contoh itu sama tadi. Kita tekan index footnotes. Nah, di bawah ini. Kalau sedangkan index endnotes itu paling bawah sekali. Dan selanjutnya yaitu adalah net footnotes. Net footnotes itu juga terbagi menjadi net footnotes, preview footnotes, net endnotes, review endnotes. Yaitu adalah untuk memantau footnote dan endnotes yang secara berurutan. Icon ini akan berefek maksimal apabila jumlah footnotes maupun endnotes lebih dari 1. Yang secara urutan pemantauan dapat dilakukan secara maju dengan mundur sesuai dengan isi tombol draw around yang ada. Yang selanjutnya yaitu adalah
show next, yaitu adalah untuk menampilkan mereview di mana letak ini. Nah, seperti 2, di mana letaknya, kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu adalah research, yang itu dengan contoh kita mencari beberapa bagian yang tidak kita ketahui, kita tidak usah langsung membuka Google, kita bisa mencari secara searching. Misalnya, apa itu arti dari padang? Oh, dia harus ada pajak. Yang ada di dalam kata-kata di sini saja yang bisa yang adanya. Pajak, untuk kita bisa mencari reference-nya di sini. Itu gunakan search. Yang selanjutnya yaitu adalah citation atau bibliografi. Yaitu adalah untuk pada ikon ini untuk menyisipkan dan mengolah kutipan secara langsung. Ketika kita membuat kutipan berbagai macam, kita harus menggunakan ini. Yang pertama itu adalah index citation, yaitu adalah menambah kutipan secara langsung pada area di mana kuesioner yang aktif. Dengan contoh kayak gini, kayak tekan ini. Booknya apa? Titel, judulnya, tahun, apa, tempat kotanya, publiknya siapa, kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu adalah manage search, yaitu adalah untuk mengolah semua sumber kutipan yang telah ditambahkan sebelumnya pada dokumen Microsoft Word yang aktif. Yang selanjutnya yaitu adalah style, yaitu adalah memilih model atau gaya penulisan kutipan langsung sesuai dengan yang kita inginkan. Dan contohnya seperti ini. Banyak contohnya, kita bebas memilih apa, tetapi pada umumnya orang ketika membuat kutipan itu kita menggunakan yang apa ini. Yang selanjutnya itu adalah bibliografi, yaitu adalah untuk menambahkan dan mengelola daftar pustaka kepada dokumen Microsoft Word yang aktif. Kita ketika membuat daftar pustaka, kita bisa tekan aja ini. Bibliografi. Ini yang konteksnya bisa juga kita hapus saja. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah caption, yaitu untuk menambah dan mengolah keterangan gambar sehingga dokumen yang kita buat lebih menarik dan mudah dipahami. Ini secara keseluruhan arti dari caption. Yang pertama itu adalah index caption, yaitu memberikan keterangan pada ilustrasi atau objek yang telah ditambahkan. Contohnya seperti kita tambahkan terlebih dahulu gambar. Nah, kalau misalnya illustration. Mutable. Dia bisa terletak di bawah dan di atas juga bisa. Itu gambar 1. Yang selanjutnya itu adalah index table of figure, yaitu adalah menambah daftar gambar yang telah ada pada dokumen. Seperti ini bisa kita gambar 1 seperti ini. Kalau update table, yaitu adalah untuk memperbarui daftar gambar yang telah dibuat sebelumnya. Yang selanjutnya itu adalah cross reference, yaitu adalah menambah daftar rujukan secara cepat dengan memilih rujukan yang diinginkan pada daftar rujukan yang telah ada. Nih, misalnya kita cari pun juga bisa. Yang selanjutnya itu adalah index, yaitu indeks itu adalah bisa memberikan tanda pada sumber yang dirujuk. Yang pertama itu adalah mark entry, yaitu adalah memberikan tanda terhadap masukan sumber atau baru yang ada pada dokumen. Seperti ini.
Bisa kita lihat. Kalau insert index itu adalah menambahkan indeks atau daftar kata ke dokumen, pada dokumen. Selanjutnya itu adalah update index, yaitu adalah memperbarui daftar kata atau indeks yang ada. Yang selanjutnya atau yang terakhir dari tab-nya yaitu adalah table of alternation. Yang pertama yaitu adalah mark citation, yaitu menandai dan mengelola teks yang telah dipilih dan memanfaat perintah-perintah yang terhadap di jendela monitor. Ini seperti ini. Yang selanjutnya itu adalah index table of ODS, yaitu adalah menambahkan daftar ODS pada dokumen Microsoft Word. Yang terakhir yaitu adalah update table, yaitu untuk memperbarui daftar ODS sehingga sinkron dengan kondisi yang terkini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang telah saya sampaikan tidak jelas. Untuk teman-teman dan Bapak yang melihat video saya ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf atau ada kata-kata dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.